Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat datang di KOKIMP, Komunitas Kajian Ilmu Manajemen Pendidikan, yang dibina oleh Bapak Amrul Muhammad selaku dosen Manajemen Pendidikan Universitas Negeri Jakarta. Perkenalkan, nama saya Fathiah Ainun Hakim, mahasiswa program studi Manajemen Pendidikan kelas 2020C. Pada video pengayaan kali ini, saya akan membahas materi mengenai ciri dan faktor yang mempengaruhi kreativitas, yang bersumber dari buku Kepuasan Kerja dan Kinerja Karyawan karya Metiana Indrasari. Seperti yang kita ketahui, dengan adanya kreativitas bisa terwujud ide cemerlang yang mungkin belum terpikirkan sebelumnya. Bahkan kreativitas adalah sebuah kelebihan yang membantu seseorang untuk menyelesaikan sebuah permainan atau permasalahan yang dihadapi. Untuk lebih jelasnya, saya akan menjelaskannya lebih lanjut di video kali ini. Selamat menonton, semoga bermanfaat. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe. Terima kasih. Sebelum masuk ke dalam materi, saya mau menjelaskan terlebih dahulu mengenai kreativitas. Kreativitas adalah kemampuan individu untuk mempergunakan imajinasi dan berbagai kemungkinan yang diperoleh dari interaksi dengan ide atau gagasan orang lain dan lingkungan untuk membuat koneksi dan hasil yang baru serta bermakna. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke dalam materi, yaitu ciri-ciri kreativitas. Menurut Guilford dalam Munandar tahun 2009 mengemukakan ciri-ciri dari kreativitas yang pertama yaitu kelancaran berpikir atau fluency of thinking, yaitu kemampuan untuk menghasilkan banyak ide yang keluar dari pemikiran seseorang secara cepat. Dalam kelancaran berpikir yang ditekankan adalah kuantitas dan bukan kualitas. Yang kedua yaitu keluasan berpikir atau flexibility, yaitu kemampuan untuk memproduksi sejumlah ide, jawaban-jawaban atau pertanyaan-pertanyaan yang bervariasi. Dapat melihat suatu masalah dari sudut pandang yang berbeda-beda, mencari alternatif atau arah yang berbeda-beda, serta mampu menggunakan bermacam-macam pendekatan atau cara pemikiran. Lalu yang ketiga ada elaborasi atau elaboration, yaitu kemampuan dalam mengembangkan gagasan dan menambahkan atau memperinci detail-detail dari suatu objek, gagasan atau situasi sehingga menjadi lebih menarik. Dan yang keempat, originalitas atau originality, yaitu kemampuan untuk mencetuskan gagasan unik atau kemampuan untuk mencetuskan gagasan asli. Nah, yang selanjutnya adalah faktor yang mempengaruhi kreativitas. Terdapat berbagai faktor yang dapat mempengaruhi kreativitas yang dimiliki individu. Lalu yang menurut Harlock tahun 1993 yaitu faktor yang pertama, jenis kelamin. Anak laki-laki menunjukkan kreativitas yang lebih besar daripada anak perempuan, terutama setelah berlalunya masa kanak-kanak. Untuk sebagian besar hal ini disebabkan oleh perbedaan perlakuan terhadap anak laki-laki dan anak perempuan. Anak laki-laki diberi kesempatan untuk mandiri, didesak oleh teman sebaya untuk lebih mengambil resiko dan didorong oleh para orang tua dan guru untuk lebih menunjukkan inisiatif dan originalitas. Faktor yang kedua yaitu status sosial ekonomi. Anak dari kelompok sosial ekonomi yang lebih tinggi cenderung lebih kreatif daripada anak yang berasal dari sosial ekonomi kelompok yang lebih rendah. Lingkungan anak kelompok sosial ekonomi yang lebih tinggi memberi lebih banyak kesempatan untuk memperoleh pengetahuan dan pengalaman yang diperlukan bagi kreativitas. Faktor yang ketiga yaitu urutan kelahiran. Anak dari berbagai urutan kelahiran menunjukkan tingkat kreativitas yang berbeda. Perbedaan ini lebih menekankan lingkungan daripada bawaan. Anak yang lahir di tengah, lahir belakangan, dan anak tunggal mungkin memiliki kreativitas yang tinggi daripada anak pertama. Umumnya anak yang lahir pertama lebih ditekan untuk menyesuaikan diri dengan harapan orang tua. Tekanan ini lebih mendorong anak untuk menjadi anak yang penurut daripada pencipta. Faktor yang keempat yaitu ukuran keluarga. Anak dari keluarga kecil bila mana kondisi lain sama cenderung lebih kreatif daripada anak dari keluarga besar. Dalam keluarga besar, cara mendidik anak yang otoriter dan kondisi sosioekonomi kurang menguntungkan mungkin lebih mempengaruhi dan menghalangi perkembangan kreativitas anak. Yang kelima, lingkungan kota versus lingkungan pedesaan. Anak dari lingkungan kota cenderung lebih kreatif daripada anak lingkungan pedesaan. Dan faktor yang keenam yaitu inteligensi. Setiap anak yang lebih pandai menunjukkan kreativitas yang lebih besar daripada anak yang kurang pandai. Mereka mempunyai lebih banyak gagasan baru untuk menangani suasana sosial dan mampu merumuskan lebih banyak penyelesaian bagi konflik tersebut. Oke teman-teman, cukup sekian materi yang saya sampaikan mengenai ciri dan faktor yang mempengaruhi kreativitas. Semoga materi ini dapat bermanfaat untuk hari ini, esok, dan seterusnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.